Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Perkenalkan, nama saya Febri Wanita Mega Susanto dengan NIM 1706623070 dari kelas S1 Akuntansi B. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menjelaskan jawaban saya terkait pertanyaan Accounting Changes and Error Analysis dan juga cash flow. Nah, eh, sebelum saya menjelaskan jawabannya, saya izin untuk membacakan pertanyaan terlebih dahulu. PT Fuadi telah mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjangnya menggunakan metode cost recovery pada awal tahun 2023. Nah, perusahaan mengubah metode pencatatan tersebut menjadi metode percentage of completion. Manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan tetap menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Asumsikan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 22%. Kemudian di bawahnya juga ada data income statement. Jadi income before income tax berdasarkan cost recovery method 2021, 2022, 2023. Kemudian income before income tax berdasarkan metode percentage tahun 2021, 22, dan 23. Nah, kemudian disuruh untuk membuat perhitungan perbandingan pre-tax income dan perbedaan pajak dari kedua metode tersebut. Kemudian juga disuruh untuk membuat jurnal awal tahun 2023. Nah, eh, ke pertanyaan pertama terlebih dahulu, saya izin menjelaskan dulu tentang tabel ini. Jadi di sini ada year prior to 2022, in 2022, total at beginning of 2023, kemudian total in 2023. Nah, prior untuk 2022 itu maksudnya adalah sebelum 2022 itu data 2021, tahun 2021. Kemudian in 2020 itu maksudnya data 2022. Kemudian total at beginning of 2023 adalah total dari 2021 dengan 2022 gitu. Jadi tambah. Kemudian di bawahnya ada data tambahan, yaitu total in 2023. Gitu. Nah, kenapa data total in 2023 ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan di atasnya? Karena pada tahun 2023 itu sudah diubah gitu. Metodenya itu sudah berubah dari cost ke percentage. Itu kenapa datanya tuh cuma ditambahkan aja di sini. Cuma ditulis aja, tapi tidak ditambahkan ke perhitungan di atasnya. Karena yang mau kita cari adalah selisih dari tahun 2021, selisih cost ke percentage tahun 2021 sama 2022-nya gitu. Nah, kemudian kita beralih ke pre-tax income-nya. Nah, di pre-tax income-nya ini ada percentage of completion dan cost recovery. Jadi sesuai ya sama metodenya. Kemudian nominal-nominal ini tuh dimasukkan, ini tuh dapat dari income statement yang ini, dari income before income tax. Kenapa? Karena ini adalah pre-tax income, jadi pendapatan sebelum pajak gitu. Sesuai dengan pernyataan di sini, dengan tulisan di sini itu income before income tax uh, berdasarkan cost recovery dan percentage dari income statement yang ini gitu. Angka-angkanya pun dimasukkan sesuai dengan tahunnya. Prior to 2022 berarti data dari 2021, kemudian in 2022 berdasarkan data dari 2022, kemudian di total, kemudian di bawahnya ini adalah total 2023-nya gitu. Kemudian kita beralih ke sebelahnya yaitu difference in income. Nah, di difference in income ini ada bagian difference, tax effect, sama income effect. Nah, difference itu adalah selisih dari di percentage of completion dikurangi cost recovery. Jadi, kita ambil contoh, saya ambil contoh dari prior to 2022, itu berarti 6 miliar ini dikurang 5,2 miliar sama dengan 800 juta. Nah, perhitungannya pun sama ke bawahnya, yaitu selisih percentage of completion dikurangi cost recovery. Kemudian ada tax effect. Tax effect ini adalah
eh, tadi di soal itu kan ditulis ya, ditulis kalau teksnya itu 22%. Berarti 22% ini dikali sama difference gitu. Dikali sama difference itu 800 juta, dikali 22% sama dengan 176. Nah, ke bawahnya pun juga sama perhitungannya. Kemudian income effect itu net of, atau net of tax itu maksudnya adalah pendapatan yang pendapatan selisih. Jadi selisih itu dikurang sama pajak gitu. Pendapatan yang bersih dari pajak. Berarti 800 juta ini dikurang 176 juta, eh, jadinya 624. Kemudian pun juga sama perhitungannya. Nah, kemudian yang kedua itu journal at the beginning of 2023. Di sini ada akun construction in process, deferred tax liability, retained earnings. Nah, saya menjelaskan terlebih dahulu terkait construction in process-nya. Jadi kenapa pakai construction in process? Kenapa pakai akun itu? Karena soal ini tuh sedang mengangkat kasus ya, mengangkat kasus perubahan metode dari situasi dari kontrak konstruksi jangka panjangnya gitu loh. Jadi metode yang digunakan pada kontrak konstruksi jangka panjangnya itu. Itu kenapa aku yang dipakai itu construction in process. Kemudian di sini ada saldo, di debitnya ini ada saldo 2 miliar. Ini tuh didapat dari difference ya. Dapat dari difference total at beginning of 2023. Um, ini tuh kenapa yang dimasukin adalah total at beginning of 2023? Karena kita tuh sedang mencari, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, karena kita sedang mencari um, selisih dari 2000, maaf, dari pokoknya data sebelumnya, gitu kan. Bukan tahun 2023, tapi tahun 2021 dan 2022, gitu. Jadi, kita pakai total yang ini. Kemudian difference. Kita juga kenapa pakai yang difference? Karena kita tuh mengakui, kita mau mengakui selisihnya. Kita mau mengakui selisih dari cost recovery ke percentage itu. Kita mau mengakui uh, construction in process yang tadinya tuh yang di cost recovery nggak ada, tapi jadi ada di percentage gitu kan. Berarti ya kita mengakui 2 miliar ini gitu. Kemudian deferred tax liability. Deferred tax liability ini didapat dari tax effect. Dapat dari 20% kali 2 miliar itu. Kenapa kita menggunakan angka 440 juta? Karena kita mau mengakui kewajiban utang yang harus dibayar gitu. Kewajiban utang untuk periode selanjutnya. Karena kan tadinya nggak ada ya, karena kan tadinya dari cost recovery, terus kita beralih ke percentage, ternyata masih ada tax gitu. Jadi kita mau mengaku ini di periode selanjutnya. Kemudian income effect atau net of tax, yaitu 1,560 ini kita masukkan ke retained earnings. Kenapa retained earnings? Kenapa lah beritahan? Uh, karena kan sebelumnya itu sudah tutup buku. Nah, kita tuh mau mengakui income-nya untuk periode selanjutnya gitu. Income yang mau diakuin di periode selanjutnya kayak gitu. Nah, sekian dari soal nomor satu, kita balik ke soal nomor dua. Um, Oke. Um, jadi ini soalnya saya izin bacakan dulu. Bizat and V merupakan perusahaan dagang alat rumah tangga. Berikut adalah data-data keuangannya. Nah, ini ada income statement-nya. Ada sales revenue, COGS, gross profit, operating expense, dan net income. Kemudian dari additional information juga, account receivable meningkat sebesar 200.000, kemudian inventory-nya itu menurun 500.000, prepaid expense meningkat 175.000, account payable itu menurun 340.000, accrued expenses payable itu menurun 100
ribu. Kemudian operating expense itu sudah sudah termasuk depreciation expense sebesar 85.000. Nah, perintahnya adalah untuk menyusun laporan arus kas bagian operasi indirect dan bagian operasi direct. Di sini sudah ada jawaban saya, yaitu A, indirect method dulu, cash flow from operating activities. Nah, eh, seperti pada umumnya saya memasukkan dulu net income-nya 1,450.000 ini didapat dari income statement. Kemudian, nah, kemudian kita harus mengadjust net income ini menjadi net cash, menjadi kas bersih. Jadi kita harus merekonsil, mengadjust, menyesuaikan lagi gitu sesuai dengan additional information dan income statement-nya. Nah, di sini ada increase in account receivable. Jadi kenaikan pada akun piutang. Nah, akun piutang itu adalah ketika em, pembeli itu sudah mendapatkan barangnya. Jadi di sini kan Tobi itu perusahaan dagang. Jadi pembayar pembeli itu sudah mendapatkan barangnya, tapi mereka tuh ngutang, mereka tuh belum memberikan uangnya gitu. Nah, berarti kalau increase in account receivable itu sebenarnya kita belum menerima uangnya. Kita baru eh, mencatat aja gitu. Kita baru mencatat aja tapi belum menerima uangnya sebenarnya gitu kan. Berarti kita mengurangi sebesar yang eh, naik itu. Sebesar nominal yang naik itu sebesar 200.000. Kemudian decrease in inventory. Nah, inventory ini kan berkaitan dengan penjualan. Eh, Ketika kita menjual, inventory kita berkurang, tapi kemudian kita juga kemudian kita mendapatkan kas. Nah, berarti kalau decrease in inventory, berarti ada penjualan di situ. Ada penjualan sebesar 500.000, berarti kita mendapatkan kas sebesar 500.000. Berarti kita menambahkan 500.000. Kemudian increase in prepaid expense. Nah, prepaid expense itu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka berarti um, kita belum merasakan manfaat dari beban itu. Jadi kayak beban listrik, kita belum merasakan manfaatnya beban listrik itu. Beban air dan sebagainya. Tapi kita udah membayarkan terlebih dahulu beban itu. Nah, eh, kita membayarkan beban dulu, berarti kita menggunakan kas. Ketika kita menggunakan kas, berarti kita mengeluarkan kas. Nah, berarti increase in prepaid expense maksudnya adalah eh, kita membayar kas gitu untuk prepaid expense itu. Ketika kita membayar kas, berarti kas kita berkurang sebesar 175 gitu. Kemudian decrease in account payable. Nah, account payable kita tuh berarti punya utang kepada supplier. Nah, ketika eh, account payable kita berkurang, berarti kita membayar. Kita membayar account payable itu menggunakan kas. Kita membayar account payable itu menggunakan kas. Nah, kita membayar menggunakan kas sebesar 340.000. Berarti kas kita berkurang sebesar 340.000. Kemudian decrease in accrued expenses payable. Nah, itu accrued expenses payable tuh beban yang sudah dicatat sebenarnya, tapi belum kita kayak bayar kayak gitu. Jadi contohnya kayak gaji karyawan seperti itu. Nah, ketika kita, nah tadi kan beban yang udah diakui, tapi sebenarnya kita belum bayar gitu kan. Nah, berarti kalau ada penurunan di beban yang kita udah akui tapi belum bayar itu, ya atau utang istilahnya, berarti ada pengeluaran kas di situ. Berarti kita kurangi 105.000, 105.000 itu. Kemudian ada depresiasi. Nah, depresiasi ini sebesar 85.000. Nah, depresiasi ini tuh bukan
apa ya, ini tuh lebih ke non kas, jadi sebenarnya dia nggak berpengaruh gitu kan. Jadi kita tambahkan ke net cash gitu. Nah, kemudian kita hitung totalnya jadi sebesar 235.000 minus 235.000, kemudian kita tambahkan dengan net income. Jadi kas bersih yang kas bersih dari operating activities itu 1.215.000. Nah, ini adalah indirect method. Selanjutnya adalah direct method. Nah, di direct method ini em, lebih singkat daripada indirect tadi. Jadi penulisannya masih sama. Nah, ini yang membedakan adalah eh, dimasukkan ke dalam kategori-kategori. Jadi cash payment from customer, cash payment from suppliers, cash payment for operating activities. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cash payment from customers. Nah, cash payment from customers itu didapat dari sales revenue, um, kemudian dikurang atau ditambah dengan account receivable. Nah, di sini sales revenue-nya adalah 7,5 juta euro. Kemudian ada peningkatan di account receivable. Ada peningkatan di account receivable sebesar 200.000, berarti kita mengurangi account receivable itu. Kita mengurangi 200.000 itu dari sales revenue. Jadi kita mendapatkan 7,3 juta. Kemudian, untuk cash payment for suppliers dan cash payment for operating activities ini, perhitungannya beda daripada yang lainnya. Kalau yang lainnya, itu kalau kayak cash payment from customers, itu dia masih sama perhitungannya kayak tadi. Jadi karena dia increase, in account receivable berarti dia dikurang, ya kan? Berarti account receivable itu mengurangi sales revenue. Tapi perhitungan di cash payment for suppliers dan operating activities ini beda dengan perhitungan cash payment from customers. eh, saya langsung kasih contoh aja. Cash payment for suppliers ini jadi didapat dari total COGS 4,9 juta. Nah, akun-akun yang mempengaruhi cash payment for suppliers itu COGS, account payable, dan inventory. Jadi 4,9 juta, kemudian seperti yang tadi saya bilang, yaitu berbeda dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya. Jadi 4,9 juta itu nantinya akan mengurangi 500.000. Kemudian akan menambah 340.000. Jadi eh, kita tuh jadi kita tuh membalikkan perhitungan. Jadi yang tadinya dikurangin kayak decrease in inventory ditambahin jadi dikurangin di perhitungan for suppliers ini itu. Kemudian totalnya tadi 4,9 dikurang 500.000 ditambah 340.000, totalnya jadi 4,740.000. Kemudian cash payment for operating activities juga sama, 1,345.000 ini didapat dari operating expenses 1,150.000. Kemudian uh, di oh ya, untuk operating activities ini akun-akun yang berpengaruh itu operating expenses tadi sebesar 1,150. Kemudian prepaid expense, kemudian yang berpengaruh juga accrued expenses payable, kemudian depresiasi. Nah, tadi 1,150 berarti ditambah 175.000, kemudian ditambah 105.000, kemudian dikurang 85.000. Hasilnya adalah 1.345.000. Kemudian cash payment ini, cash payment for supplier sama operating activities di total menjadi 6.085. Kemudian uh, dikurangi, kemudian mengurangi 7,300.000. Hasilnya adalah kas bersih sebesar 1.215.000.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bu Hera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.